Selamat bertemu kembali di video yang kedua. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi bisnis dan seterusnya ya. Klasifikasi bisnis. Nah, bisnis itu diklasifikasikan menjadi beberapa ya. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengertian bisnis ujung-ujungnya menyangkut sektor cakupannya ke bidang jasa ataupun barang. Mari kita lihat yang pertama, ada beberapa klasifikasi atau klasifikasi bisnis atau usaha. Yang pertama adalah usaha di bidang pertanian. Sektor agrobisnis memiliki pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, contoh yang di bidang pertanian ini adalah penjualan tanaman organik, penjualan tanaman obat, budidaya tanaman rempah, penjualan bibit tanaman, pembuatan pupuk, bisnis tanaman hias, pengepul padi, menjual alat pertanian, usaha tanaman hidroponik, dan seterusnya. Nah, itu untuk usaha di bidang pertanian. Yang kedua adalah usaha produksi bahan mentah. Nah, usaha produksi bahan mentah ini misalnya yang bergerak pada bidang kehutanan, pertambangan, perikanan, air tawar dan laut, karet, dan lain-lainnya. Berbeda dengan usaha pertanian yang produksinya dikonsumsi secara langsung. Produksi bahan mentah ini diperuntukkan untuk diolah kembali, jadi tidak langsung digunakan ya. Contoh bisnis produksi bahan mentah seperti mebel, keripik, karet, sawit, plastik, logam, emas, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah usaha pabrik. Ya, usaha pabrik atau manufaktur. Nah, kelanjutan usaha bahan mentah, bisnis ini mengelola bahan baku menjadi bahan jadi. Contohnya tekstil dan garmen, otomotif, elektronik, makanan dan minuman, kerajinan, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, usaha konstruksi. Nah, usaha konstruksi ini bergerak dalam bidang pembangunan seperti pembangunan gedung, jalan raya, dan lain-lain. Contohnya konstruksi jalan raya, gedung bertingkat, bandar udara, atau gedung sekolah, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, usaha perdagangan besar maupun kecil. Nah, bergerak dalam bidang perdagangan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Nah, contohnya usaha berjualan makanan, bisnis niaga di bidang fashion, berdagang HP, handphone, atau gadget dan elektronik lainnya, jualan pulsa, kuota internet, dan lain-lain, usaha waralaba, franchise, jenis minuman, atau bisnis lainnya, atau berjualan jasa. Ya, jadi itu yang pedagang besar dan kecil. Kemudian yang keenam, usaha transportasi dan komunikasi. Ini usaha transportasi ini membantu mobilitas masyarakat, juga menyalur barang dari produsen ke pedagang besar hingga konsumen. Nah, demikian halnya dengan komunikasi seperti telepon, radio, televisi, dan lain-lain yang menjadikan komunikasi bisnis dan masyarakat menjadi efektif dan efisien. Contohnya travel ya, rental mobil, antar jemput sekolah atau antar jemput karyawan, itu untuk transportasi. Sedangkan untuk bisnis komunikasi bisa juga penulis, bisa juga sebagai penyiar radio, pertelevisian, dan lain-lain. Kemudian yang berikut kita lihat, yang ketujuh adalah usaha finansial, asuransi, dan real estate ya. Usaha finansial umumnya memberi kemudahan dalam hal kredit permodalan. Asuransi membantu mengurangi risiko usaha dan masyarakat, sedangkan real estate menyediakan perancangan hunian yang sehat dengan cicilan bagi masyarakat. Nah, real estate ini kalau istilah kerennya, kalau belum mengertiin, perumahan ya, kayak BTN, Perumnas, dan lain-lain. Nah, contoh konkretnya adalah kredit permodalan, asuransi, dan perencanaan serta kredit kepemilikan properti atau kepemilikan rumah perumahan.
Kemudian yang ke-8 adalah usaha jasa. Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Atau perusahaan jasa dapat diartikan juga sebagai suatu perusahaan yang menjual jasa yang diproduksinya. Nah, bertujuannya untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan keuntungan. Nah, contoh dari bisnis jasa atau usaha jasa ini adalah contohnya usaha jasa les privat ya, atau bimbel, jasa penerjemah bahasa Inggris bahasa Indonesia, jasa pengetikan ya, jasa penulisan artikel, jasa pembuatan blog, jasa mengantar anak ke sekolah, jasa titip atau apapun yang lainnya. Jadi itu adalah klasifikasi bisnis. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya adalah fungsi dasar dari bisnis. Nah, kita lihat di sini ada 3 macam ya. Ada acquiring raw material, manufacturing raw material, dan distributing product to consumer ya. Nah, semua kegiatan bisnis berfungsi untuk membuat sesuatu yang awalnya kurang bernilai menjadi sesuatu yang lebih bernilai atau bernilai tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan serta kebutuhan masyarakat ya, setelah diolah menjadi lebih berguna tadi. Nah, ada beberapa fungsi 3 yang ada ini ya, yaitu acquiring raw material ya. Ini saya ambil dari buku The World of Business ya. The World of Business. Ini ditulis oleh Steinhoff tahun 1979. Nah, acquiring raw material ini untuk dapat mencari bahan mentah. Kemudian manufacturingnya ini untuk dapat mengubah bahan mentah itu menjadi barang jadi. Kemudian distributing ini untuk dapat menyalurkan produk yang dihasilkan kepada konsumen. Jadi masing-masing dengan fungsi-fungsinya. Itu kemudian kita lihat peluang-peluangnya ya. Manusia ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapat kepuasan dari pekerjaan, dan ingin mendapat tantangan serta harapan di masa yang akan datang, di masa depan ya. Nah, sebagai seorang manusia sendiri itu kita juga ingin mendapat kerjaan yang layak ya, mendapat kepuasan itu, dan ingin mendapat tantangan serta harapan buat masa depan kita. Nah, peluang-peluang macam ini yang disediakan oleh bisnis secara energik dan berani. Nah, bisnis sendiri menyediakan lapangan pekerjaannya dari berbagai teknik atau bidang perdagangan dan banyak lagi peluang-peluang lainnya. Tuh, ya. Nah, jika Anda sebagai seorang mahasiswa dan nanti tamat dari perguruan tinggi atau dari dunia pendidikan tingkat menengah, ini mahasiswa ya lebih-lebih, maka Anda akan memiliki kualitas pengetahuan atau keterampilan tertentu yang sangat berharga dan membantu dalam pekerjaan. Nah, sekarang ini lapangan kerja kita sendiri tidak lagi diarahkan ke bidang pemerintahan. Jadi pegawai negeri akan jadi karena tidak diarahkan ke pemerintahan, jadi pegawai negeri tetapi anak muda ini mulai mengarahkan pandangan ke dunia bisnis. Jadi tidak lagi ke PNS tadi ya, karena lapangan ini sudah sesuai dengan anak muda atau semangat muda yang selalu ingin mendapat tantangan, nah guna untuk mencoba kemampuannya dia tadi. Jadi seperti itu ya. Dunia bisnis sendiri sangat dianggap akan kekurangan barang di pasar guna memenuhi kebutuhan manusia sepanjang kegiatan ini tidak akan berhenti. Nah, kita lihat tantangannya. Tantangan yang dihadapi bisnis ya, tantangan produktivitas. Nah, artinya bahwa dunia bisnis harus meningkatkan produktivitasnya, karena jika kita sudah terjun ke dunia bisnis, kita tidak akan
kita akan menghadapi pasar yang luas, yang akan semakin berkembang. Untuk meningkatkan produktivitas ini, kita dapat melakukan dengan cara satu, memperbaharui mesin-mesin lama dengan mesin-mesin modern yang lebih canggih untuk bisa menghasilkan produksi yang lebih baik dan berkualitas. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui kondisi pasar sehingga produk kita tidak sama dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kembangkan manajemen personalia agar karyawan dapat dimotivasi dalam meningkatkan produksi dan moral yang lebih baik. Yang keempat, dalam mengambil keputusan sebaiknya melibatkan karyawan, karena karyawan juga banyak mengetahui proses produksinya. Kemudian yang kedua, tantangan kualitas. Nah, kualitas ini sangat penting dalam dunia bisnis dan wirausaha, di mana konsumen tidak senang membeli produk yang cepat rusak dan seringkali harus diperbaiki. Konsumen pun tidak senang dengan perusahaan jasa yang tidak mau memperbaiki servisnya. Nah, artinya pelayanan yang diberikan tidak memenuhi keinginan dari konsumen. Perusahaan yang baik haruslah mempunyai kepala bagian atau seorang wakil direktur yang mengurusi urusan kualitas produk yang diproduksinya. Meningkatkan mutu berarti membuat sesuatu menjadi lebih baik dan tingkat efisien pun menjadi lebih baik juga. Tuh, kemudian tantangan yang ketiga adalah tantangan pasar global. Persaingan global makin lama semakin meningkat. Nah, oleh sebab itu, produktivitas dan kualitas produk harus ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan global ini. Contohnya negara Jepang yang memperlihatkan keunggulannya dalam hal ini adanya kerjasama pemerintah yang mensupport industri Jepang, sehingga memungkinkan Jepang melakukan penetrasi pasar global untuk semua produk unggulan Jepang seperti mobil, elektronik, film, TV, dan lain-lain. Jadi itu ya, jadi tantangan pasar global ini banyak sekali, dan ini tantangan pasar global ini ada 4, nanti 4 ini saya akan titipkan materinya. Baik, demikian rekan-rekan mahasiswa sekalian, video kedua di pertemuan kali ini semoga bermanfaat untuk mampu menjelaskan dari materi kali ini. Terima kasih.